Hai. hai. Wah, seneng banget nih hari ini ya di akhir Oktober tanggal 31 2025, 31 Oktober 2025 kita ketemu lagi pastinya di Kaniva Talks. Yeay. Jadi hari ini kita mau membicarakan yang kayaknya ini lagi hits banget ya di seantero Kaniva Internasional, yaitu program J1 Amerika Serikat. Karena memang seperti yang kita tahu sudah banyak sekali gitu ya siswa-siswa ataupun alumni dari Kaniva Internasional yang sudah berangkat dan saat ini sedang berada di negara Amerika Serikat. Nah, hari ini saya Miss Ika sebagai host untuk hari ini tidak sendiri karena Miss Ika bakal ngobrol barengan dengan Campus Manager Kaniva Internasional yaitu Mr. Rana. Hai Mr. Miss Rana. Ika. Hai Kanivers. Jadi for your information guys, Mr. Rana ini memang sudah lama sekali begitu ya berkecimpung di bidang hospitality, khususnya di cruise ship, jadi sudah keliling dunia gitu ya Mr. ya. Benar, Dan sekarang Miss Ika. juga di Kaniva Internasional selain menjadi kampus manager juga menghandle untuk program-program training ataupun kerja ke luar negeri. Ya. Nah sekarang kita bakal ngomongin tentang program J1 Amerika Serikat. Siap, Mr. Miss ya. Ika. Tapi sebelum itu nih kita mau informasiin buat Kanivers ataupun viewers yang lagi nonton program ini gitu ya. Jadi bakal banyak banget ada hadiah-hadiah di sela-sela program untuk komentar-komentar terbaik gitu ya. Jadi silahkan diberikan komentar terbaik kalian, dan juga yang mau tanya-tanya seputar program J1 Amerika Serikat itu boleh banget langsung di kolom komentar. Nanti pertanyaan terbaik, komentar terbaik bakal mendapatkan hadiah dari Kaniva Internasional pastinya ya. Oke, Mr. Rana mungkin tak kenal maka tak sayang Mr. ya. Iya, benar. Kalau kenal sudah boleh manggil sayang. Jangan ya. Oke, Mister boleh mungkin kenalan sedikit gitu Mister untuk pengalamannya Mister boleh, selama boleh, ini gitu supaya boleh. menjadi bayangan dan juga harapannya bisa menjadi inspirasi juga nih buat Kanivers ataupun mahasiswa Kaniva dan alumni Kaniva Internasional yang menonton untuk langkah mereka ke depannya. Baik, Miss Ika. Tadi nama sudah dikenalin sama Miss Ika. Pengalaman Mister di dunia hospitality itu ada di hotel dan di kapal pesiar. Jadi lamanya di kapal pesiar. Jadi hampir seluruh negara di dunia sudah pernah saya kunjungi. Keren banget. Tetapi tidak bisa explore karena kebetulan kerja di kapal pesiar tidak cukup waktunya untuk explore negara-negara di dunia. Tetapi kalau program kita bekerja di suatu negara itu akan lebih memungkinkan kita explore negara tersebut. Oke. Ya. Kalau di kapal pesiar kita pada saat bersandar saja gitu ya, tidak Mister, ya? cukup waktunya untuk explore. Jadi bagi agensi sekarang kerja di darat akan memberikan kesempatan yang explore yang luar biasa. Ya, di samping kapal pesiar, Mister juga punya pengalaman kerja di beberapa hotel sebelum ke kapal pesiar sebelumnya. Dan akhirnya sekarang memutuskan untuk berbagi pengalaman. Benar sekali. Saya senang ketemu dengan gen-gensi generasi muda yang sangat energik. Jadi senang berbagi pengalaman, jadi dapat energi positif dari mereka juga. Wah, makanya Mister Rana selalu awet muda guys, dan selalu tersenyum gitu ya. Nah tadi kan Mister menarik ya Mister ya, Mister menyampaikan bahwa ketika kita kerja di kapal pesiar, oke, kita memang visit atau mengunjungi banyak sekali negara. Memang mungkin akan sempat ke beberapa destinasi wisata, ketemu orang-orang dari sana. Tetapi kalau misalnya kita kerja dalam waktu yang lama gitu ya untuk bekerja di luar negeri, khususnya di suatu negara, kita lebih banyak bisa mengeksplor gitu ya. Benar Nah biasanya apa saja sih yang kita bisa dapatkan ketika misalnya kita bekerja di suatu negara, Mister? Baik. Sebagai contoh misalnya kita ikut program J1 Misalnya ya, kita ada 1 tahun di negara USA, kita bisa mengunjungi beberapa historical sites di sana, kita bisa bergaul dan ketemu dari beberapa orang-orang dari berbagai negara. Jadi kita bisa mengenal budayanya lebih dekat seperti itu. Kalau di kapal pesiar kita tidak sebanyak itu punya waktu. Misalnya kita di Amerika, kita bisa mengunjungi seluruh negara states di sana, karena kita dapat libur 2 kali seminggu. Jadi antar state di Amerika itu juga ada transportasi yang sangat lancar. Ada kereta api, ada bis, yang punya banyak uang juga bisa naik pesawat. Kalau di kapal pesiar kita nggak bisa seperti itu. Kita hanya punya waktu 1-2 jam, jadi hanya bisa
nelpon kadang-kadang ya. Nah, itulah beda antara kerja di kapal sama langsung kerja di negara yang bersangkutan. Oke, jadi memang dari segi budayanya, Iya, mengenali benar. orangnya juga akan lebih dalam kita Iya, mendapatkannya benar, kalau benar, misalnya Jessica. kita memang stay di suatu negara gitu ya, Benar. Mister ya. Nah, sekarang kita lagi membicarakan mengenai program J1 Amerika Serikat gitu ya. Nah, Iya. kalau di Kaniva Internasional ini kan memang program yang lumayan baru kita geber Benar, gitu ya, benar, Mister benar, ya. Memang Jessica, sudah benar. ada dari lama, tapi kita baru geber gitu ya. Karena memang sangat-sangat selektif gitu ya, Mister ya, Iya. kita untuk memberangkat bekerja sama Iya. dengan agen-agen resmi keberangkatan ke luar negeri begitu ya. Nah, boleh dijelaskan sedikit nih mungkin Canivers belum semuanya Iya. gitu mengetahui mengenai program J1 Amerika Serikat. Boleh Iya. dijelaskan nggak sih, Iya, Mister, program siap. J1 itu seperti apa? Baik, Jessica. Sebenarnya J1 itu kan di masyarakat kita taunya ikut J1, ikut J1. Nah, sebenarnya J1 itu adalah jenis visanya sebenarnya. Oke. Jadi pemerintah Amerika mengeluarkan beberapa jenis visa, salah satunya visa J1. Nah, ini khusus diperuntukkan untuk internship atau pertukaran pelajar atau pertukaran budaya. Nah, visa ini berlakunya 1 tahun. Nah, jenis visa J1 ini bisa ada 2 kategori, Jessica. Yang pertama itu buat anak-anak yang masih kuliah, itu programnya nanti internship. Yang kedua, bagi anak-anak yang sudah tamat kuliah. Jadi ada juga visa J1, nanti programnya training. Jadi ada program internship, ada program training. Yang internship bagi yang masih kuliah, statusnya masih kuliah, sedangkan yang training anak-anak sudah tamat kuliah. Jadi bagi anak-anak yang sudah tamat pun nggak masalah, tadi bisa join J1. Oke, nah Baik. ini pertanyaan dari mahasiswa nih biasanya. Baik. Persyaratannya untuk ikut program J1 ini apa sih? Sangat simpel sebenarnya. Yang pertama bahasa Inggris pertama, karena kita akan menghadapi beberapa interview yang memang pakai bahasa Inggris. Kedua, siap mental. Yang ketiga, siap pendanaan. Jadi 3 ini harus benar-benar disiapkan. Karena pengalaman tidak begitu dibutuhkan, Jessica. Karena yang benar-benar tanpa pengalaman pun masih bisa ikut, as long as English-nya bagus, dan nanti mentalnya juga bagus karena lumayan lama harus di luar negeri. 1 tahun lumayan cukup waktu. Jadi mental harus kuat, dan yang terakhir harus pendanaan harus kuat juga. Karena mungkin sebagian besar sudah tahu kalau J1 itu lumayan besar dananya untuk bisa berangkat J1. Itu, Jessica. Oke, nah dari segi mental ya, habis itu bahasa Inggris dan Ya. pendanaan juga harus siap begitu Benar. ya dengan segala persiapannya pastinya. Dan untuk bahasa Inggrisnya sendiri nih, Mister, Level pasti kan berapa anak-anak gitu? penasaran gitu. Nah biasanya bahasa Inggrisnya itu harus yang seperti apa sih? Bahasa gitu? Inggrisnya setidaknya communications English sih, Kak. Nggak perlu harus grammarnya harus Nah, banget. pertanyaannya biasanya juga adalah apakah harus lancar banget ya, Miss ya? Gitu. Nggak perlu lancar banget, setidaknya kosakata harus banyak. Jadi karena pada saat interview kadang pertanyaan bisa beragam untuk jawaban, satu jawaban yang sama. Kadang interviewernya akan memvariasikan berbagai jenis pertanyaan untuk satu jawaban yang sama seperti itu. Jadi diharapkan para kandidat J1 memperbanyak kosakatanya supaya tidak bisa tertipu pada saat interview nantinya. Oke. Ya. Jadi memang kalau misalnya kita belajar interview mulai dari sekarang mungkin bisa dimengerti gitu ya, Mister ya, Benar maksud sekali. questionsnya sebenarnya seperti apa. Iya, Karena cenderung-cenderung kalau misalnya anak-anak yang mungkin baru belajar interview atau baru belajar bahasa Inggris itu cenderung menghafal Benar. gitu Nah, ya. itu yang beberapa kasus yang kita alami. Kita siapkan anak-anak dengan sistem menghafal, tahu-taunya pertanyaannya kita sudah disiapkan, dirubah cara bertanyanya sama interviewer. Jadi Padahal anak-anak sebenarnya pertanyaannya sama. benar sekali. Oke, jadi memang harus dari sekarang dipersiapkan bahasa Inggrisnya guys ya, buat kalian yang pengen ikut program J1. Jadi sering-sering misalnya nonton bahasa Inggris, dengar lagu bahasa Inggris atau ngobrol bahasa Inggris. Jadi kita tahu nih kira-kira orang ini bertanya apa gitu ya, dan kita bisa menjawabnya juga
Dan selain itu juga mental harus dipersiapkan karena memang prosesnya cukup panjang, Mister Iya. ya, dan banyak yang harus dilalui dan pendanaannya juga Iya, gitu benar. ya. Nah, tapi kan Mister tadi bilang pendanaannya cukup besar gitu. Nah, Benar. nanti apakah hasil yang didapatkan juga dari sana itu akan bisa gitu untuk misalnya mengcover biaya yang sudah kita keluarkan atau bahkan bisa menabung dari sana, Wah, Mister. Karena kalau misalnya kita ngomongin program luar negeri kan, kalau kita training mungkin di Indonesia itu tidak semua memberikan misalnya uang saku benar. atau salary gitu kan. Tapi kalau di luar negeri ya rata-rata ada salary atau uang Iya, iya sakunya. benar. Ini pertanyaan yang sering diajukan sama kandidat Jessica. Yes, saya Jadi, mewakili kandidat-kandidat. Jessica mewakili ya. Jadi meskipun hasil dari J1 itu bukan uang yang utama, Yes, tapi pasti. perlu kita juga sharing supaya nanti tidak terkejut. Jadi dari uang yang diinvestasikan di awal, nanti begitu program J1 selesai, itu semuanya bisa tercover. Bahkan anak-anak sesuai dengan testimoni yang saya dengar sebelumnya, bahkan anak-anak jauh dapat lebih banyak dari uang yang diinvestasikan. Jangan khawatir. Biasanya dalam waktu berapa bulan sudah bisa mengcover biaya yang dikeluarkan pada Baik, saat proses? kalau ngomongin berapa bulan, coba saya hitung dulu ya. Ini harus matematikanya guys. Dalam waktu 3,5 bulan sudah bisa tercover. Oke, 3,5 bulan Jadi awal itu sudah bisa benar, mengcover jadi lamanya biayanya. mereka 12 bulan, 3,5 bulan sudah bisa tercover. Asalkan dengan manajemen keuangan yang bagus, misi kaya 3,5 sampai 4 bulan sudah tercover. Jadi masih ada 8 bulan mereka buat ngumpulin uang Untuk menabung gitu untuk ya. menabung. Ya, benar. Oke guys, jadi itu ya guys ya, walaupun memang biaya yang dikeluarkan untuk proses terkait dengan J1 ini memang dikatakan cukup besar begitu ya, tetapi juga hasil ya uang saku yang didapatkan juga dari program J1 ini dalam 3 atau 4 bulan dengan catatan manajemen keuangan yang bagus. Jadi kalian nggak foya-foya gitu ya Ya. di sana, nggak jalan-jalan aja, kerjaannya nggak beli barang-barang mahal, itu bisa dalam waktu 3 sampai 4 bulan sudah Bisa tercover. mengembalikan gitu biaya yang pernah dikeluarkan pada saat proses. Jadi sisa bulan yang kalian tempuh di sana itu juga bisa kalian tabung gitu ya. Dan yang paling penting juga catatan dari Mister Rana, ketika kita misalnya memilih program luar negeri, apalagi itu training ya, bukan uang yang utama Benar, Mister ya, benar. tapi skill yang utama, pengalaman yang utama, karena itu yang akan membawa langkah kita berikutnya Benar sekali. akan kemana gitu Mister ya. Sekali, ya. Oke, kemudian Mister, kalau dari sisi kampus gitu ya, ini kan lagi memang gencar sekali untuk digeber ke mahasiswa untuk program J1 ini. Kenapa sih Kaniva ini mendukung mahasiswa untuk mengikuti program J1 ini? Baik Misika, karena setelah kita review beberapa program ke luar negeri, J1 merupakan salah satu program unggulan. Jadi apa yang anak-anak dapatkan setelah J1 itu sangat bagus sekali Misika. Jadi anak-anak yang training J1, jadi sertifikat J1 itu hampir diakui oleh seluruh industri, baik itu kapal pesiar maupun hotel bintang 5. Oke. Jadi begitu mereka selesai J1 12 bulan, kalau mereka balik pulang ke Indonesia, mereka mau apply ke hotel bintang 5, sangat diakui sertifikatnya. Kalau mereka mau langsung kerja ke kapal pesiar, premium cruise line pun sudah mengakui sertifikat J1. Baik itu boleh saya mention brand ya, baik itu Royal Caribbean, Disney Cruise Line yang premium cruise line, mereka sangat welcome anak-anak yang lolosan J1 untuk berkarir di kapal pesiar. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita sudah pernah mengikuti program J1 ini gitu ya, nanti kedepannya karir kita akan menjadi lebih mulus gitu Mister ya, dengan catatan juga pasti skill bahasa yang kita dapatkan di sana ya, budaya kerja yang positif yang kita dapatkan di sana itu kita bisa aplikasikan begitu ya pada saat kita mencari pekerjaan nantinya gitu ya. Oke, nah sekarang kita nggak berdua aja Mister Rana ya, tapi kita ada tamu spesial. Pastinya nanti Mister Rana juga boleh nanya-nanya ya Mister ya, karena sudah lama nggak ketemu. Jadi kita punya, sebetulnya ada beberapa ya, sampai berapa ya in total ya Mister ya, mahasiswa Kaniva yang ada di Amerika sekarang? Ada sekitar 15 lebih dari 10 ya. Oke, ada sekitar 15. Jadi kita undang salah duanya untuk mengikuti live kali ini ya, karena yang lainnya pada sibuk Mister. Jadi jam 4 sore di sini, jam 4 subuh kira-kira di Amerika Serikat ya. Dan hubungi Budi dan juga Adka. Jadi mereka ini dalam bela itu Mister. Dari subuh
dulu ya, dan meluangkan sharing dengan kaliber semuanya. Jadi mudah-mudahan nanti pengalaman dan cerita mereka juga bisa menginspirasi kalian nih ya untuk yang ingin join program Jawan, yang masih ragu itu banyak banget pastinya, yang penasaran masih ragu dan lain sebagainya, bisa menghilangkan overthinking kalian ya guys ya. Oke, di sini sudah ada Andika dan juga Vidi. Halo, hai Vidi. Hello, Sarana. Hi, how are you guys? I'm good, Miss. I'm good. How about you? Great. Vidi gimana nih Vidi kabarnya di sana? Sorry, bisa diulang, Miss? Oh, oke. Ini kayaknya baru nyambung wifi-nya ya. Vidi, gimana kabarnya Vidi? Baik, sehat, senang. Baik, sehat. Wah, ini kalian udah mandi belum? Sudah, Siap-siap kerja nih kita. sudah siap. Vidi sudah mandi, karena Vidi katanya nanti kerja jam 5.30 sudah berangkat ya Vidi ya? Nah, Ya, oh udah pakai baju kerja juga. Oke, wow, senang banget nih ketemu Vidi dan juga Andika. Gimana di sana kerjaannya? Di kerjaan di sini, Sampai sekarang? ya Miss, bisa diulang? Ya, gimana di sana kerjaannya, lancar-lancar nggak guys? Lancar, Miss. Oke, Ya. kalau misalnya bisa ditanya dalam satu kata, boleh dong kasih satu kata yang paling menggambarkan kehidupan kalian selama 1-2 bulan di Amerika ini. Enjoy, Miss. Enjoy ya. Kalau kita selalu enjoy ya. Kalau Vidi apa Vidi? mantap. Wow, luar biasa nih. Selamat banget ya. Oke, Vidi dan juga Andika, gimana sih, ini kan baru 1-2 bulan ya ada di Amerika Serikat ya. Kalau boleh tahu, boleh nggak di-mention nama tempat kerjanya, terus di daerah mana sekarang? Kalau saya itu di Courtyard by Marriott di Philadelphia, Miss. Oh, di Philadelphia. Wah, kalau Philadelphia saya ingatnya sushi. Sushi Philadelphia. Oke, Philadelphia. Kalau Andika di mana Andika? Oh, kalau saya di Radisson Hotel di Atlanta, Miss. Bisa udah pernah ke sana belum? Atlanta, Georgia belum kayaknya sih Kak, karena sepertinya tidak ada laut di sana. Jadi kapal pesiarnya nggak bisa nyata. Oke, kalau ke Philadelphia udah pernah? Philadelphia sudah. Wah, keren banget. Oke, gimana guys? Boleh diceritain nggak pengalaman kalian selama di Amerika? Selama kerja, kemudian mungkin ketemu orang-orang di Amerika seperti apa, budayanya seperti apa? Boleh nggak sih diceritakan dari diri dulu mungkin? Wih, senang banget. Apalagi ini pertama kali saya keluar negeri dan langsung di US. Apalagi ketemu orang dari berbagai macam negara. Benar-benar pengalaman yang sangat berharga dan saya masih nggak nyangka dan terharu bisa sampai di sini, Miss. Masih kayak mimpi, rasanya mimpi ya. Oke, kalau Andika gimana Andika? Untuk urusan saya selama di sini, saya pernah beradaptasi. Saya bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara. Dan saya sangat senang sehingga saya dapat berbahasa Inggris setiap hari. Itu pun membuat saya Wow, sekarang berarti bahasa Inggrisnya udah lulus ya. Kalau kerjaannya gimana? Kerjaan dan orang-orang di sana itu seperti apa sih guys selama yang kalian pernah temui dan juga rasakan? Mungkin dari Andika dulu. Untuk orang-orangnya di sini itu, Miss, semuanya respect, humble. Ketika kita baik, sopan, pasti orang di sini lebih sopan dan baik, lebih care orang di sini, Miss. Kalau budaya kerjanya gimana Andika? Untuk budaya kerjanya kita lebih kasih ke tanggung jawab, Miss, karena kita udah dikasih megang sistem dan dikasih jawab untuk bekerja. Oke. Kalau Widi sendiri gimana Widi? Kalau dari saya, orang-orang di sini benar-benar sama kayak Unyu, respect. Yang kayak satu sama lain itu saling menghargai dan saling merangkul gitu. Kalau kita yang nggak tahu, mereka yang ngajarin. Kalau kita yang udah lebih tahu, kita juga yang ngajarin. Somehow mereka ada yang hal yang nggak tahu, yang lebih praktis kita yang bisa ngajarin. Karena kita bawa budaya dari Indonesia. Terus orang-orang tuh charming banget. Jadi yang kayak
ya kita nggak akan kaku dan balik lagi ke pergaulan sih, gimana kita bergaulnya sama mereka. Wow, keren. Berarti so far happy ya berarti kalian di sana ya? Happy, Bisa Miss. dilihat dari Happy saya. ya. Oke, mungkin ini yang banyak ditakuti sama kandidat-kandidat gitu ya. Berat ya sih kerja di Amerika misalnya harus dipaksa cepat, terus ada pressure atau tekanan, mungkin senior-seniornya galak dan lain sebagainya. Namun kalau dari pengalaman kalian gimana? Kalau dari Widi dulu deh. Kalau dari saya enggak sih, nggak ada pressure, semuanya dijalan dengan enjoy aja dan ya nggak ada rasa ragu. Cuma takutnya kayak itu jauh dari orang tua selama 1 tahun, benar-benar nggak ketemu mereka, tapi ya demi masa depan, why not? Keren ya. Nah ini mungkin menjawab keraguan gitu ya dari para kandidat yang mungkin pengen join program Jeon kan masih ragu gitu, takut misalnya nggak pede, kemudian takut nggak lolos, seleksinya susah, kerjanya di sana susah dan lain sebagainya gitu. Boleh nggak sih ceritakan pengalaman kalian pada awalnya memilih program Jeon Amerika Serikat ini? Apakah sempat terbesit rasa mungkin tidak percaya diri atau takut dengan program ini, seleksinya dan lain sebagainya? Terus gimana akhirnya kalian bisa sampai lolos sampai dengan saat ini? Mungkin dari Andika dulu. Dari saya, awalnya saya merasa kayak ya pasti ada Miss untuk ketakutan, kurang percaya diri. Tetapi saya percaya dengan saya belajar bahasa Inggris terus dan melengkapi dokumen-dokumen dan yakin saya harus lakukan yang terbaik dimanapun hasilnya nanti kelas. Yang penting saya sudah lakukan yang terbaik. Oke, lakukan yang terbaik, pokoknya ikhlaskan saja ya, Andika ya. Betul sekali, Miss. Oke, kalau dari Widi sendiri gimana, Widi? Ya balik lagi ke tadi yang saya bilang, rasa takut pasti ada, nggak pede pasti ada, tapi ya harus yakin dan optimis kalau pasti lolos, asal kalian berbekal apa yang Mr. Rana tadi bilang, mental, ilmu, dan juga uang. Jadi itu yang buat saya menghilangkan rasa ragu saya dan berani untuk apply for J1 visa. Yang penting hadapi saja semuanya, tetap yakin, tetap optimis gitu ya. Yang namanya perasaan-perasaan negatif itu pasti ada, tapi bagaimana kita lebih bisa untuk yakin aja dan jalani aja semuanya gitu guys ya. Oke, mungkin dari misalnya gimana? Oh ya, Ada yang mau bertanya mungkin? Ada, saya sebenarnya banyak sekali punya pertanyaan. Tapi ini saja. Kami dari kampus, pertama saya Andika selama ini saya pengen melihat kalian setahun di sana, pulang-pulang itu bahasa Inggrisnya benar-benar bagus ya. Saya tidak pengen kalian itu pulang dari Amerika setahun sampai di Bali bahasa Inggrisnya masih biasa-biasa saja. Nah, tadi saya dengar dari Andika sudah setiap hari sudah pakai bahasa Inggris di sana ya, teman-teman dari berbagai negara ya. Ya. Oke, ini tantangannya aja buat kalian berdua. Nanti kalau di sana pulang-pulang harus berani ngomong bahasa Inggris setiap hari ya. Ya. Pertanyaan jadi tantangan. Biar anak-anak Kanifa yang sekarang lagi di US, I challenge you guys when you get home to Indonesia, you must speak English every day ya. Ya, sir. Oke, dengan siap menerima tantangannya ya. Jadi memang itu yang sebenarnya yang paling penting itu adalah ketika kita misalnya mengikuti program luar negeri, yang paling penting untuk mencari pengalaman dan meningkatkan skill, itu yang paling utama ya. Oke, dan mungkin kalian bisa dikatakan baru gitu ya guys ya, di Amerika baru sebulan, 2 bulan gitu. Kira-kira gimana selama ini ups and downs-nya? Apakah pernah ada tantangan yang dihadapi atau mungkin kesulitan, culture shock dan lain sebagainya yang pernah dihadapi? Mungkin boleh cerita nggak? Widi atau Andika, boleh siapa yang dulu? Oh, ada sih Miss, untuk tantangan dan rintangan itu di setiap proses pasti ada Miss. Tetapi kita harus percaya kita harus bisa menjalani dengan ikhlas tantangan itu. Jika tidak akan terus ada tantangan Miss, maka Tantangan dewasa. Tantangan yang pernah dihadapi apa saja tuh Andika? untuk saya pertama saya di sini untuk mencari housing atau tempat tinggal Miss. Gitu.
sempat keliling jalan, pernah naik bis, jalan, nanya-nanya sama orang di sini. Akhirnya ketemu Miss, dapat dengan sabar dan ikhlas menjalani Miss. Dan dengan yakin pasti dapat gitu. Dan beneran dapat itu Miss. Luar biasa. Kalau Winnie sendiri gimana Winnie? Sama sih dari Unyu juga adaptasinya kurang karena di sini makanan juga ya yang paling penting nasi susah banget dapetnya di sini jadi ya itu kita harus lagi adaptasi. Oh berarti ganti karbohidratnya pakai roti yang sekarang harus sesuaiin sama orang-orang sini. Dan juga sama hosting juga susah banget nyarinya, harus yang dekat hotel, tapi ya itu selama kita yakin jalaninya dan sabar telaten pasti dapat. Itu aja tantangannya. Sama ya itu adaptasi lagi, mereka itu udah bahasa Inggrisnya kayak river, kayak sungai ngalir aja, jadi ya itu kita harus adaptasi dengernya pelan-pelan untuk ngerti bahasa Inggrisnya, tapi sejauh ini semuanya lancar-lancar aja. Yang penting hadapi aja gitu ya. Dan memang penting sekali ya bekal bahasa Inggris ini ya. Kalau misalnya kita mencari housing dan lain sebagainya gitu ya. Nah boleh diceritakan nggak nanti ya bisa kita tanya mengenai housing di Amerika dan lain sebagainya. Nah mungkin terakhir guys, buat teman-teman kalian ataupun adik-adik kelas kalian yang ingin mengikuti program Jawan tapi misalnya masih ragu atau masih belum percaya diri untuk ikut program Jawan, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang kalian ingin berikan? Dari Andika dulu mungkin? Untuk pesan untuk teman-teman yang mau Jawan ini, coba aja dulu, nanti hasilnya belakangan. Coba aja lakukan yang terbaik, ikhlas bagaimanapun hasilnya. 100% program ini dibantu oleh kampus, jadi jangan ragu untuk latihan interview itu sudah ada, dan dibantu juga oleh agensi dari kampus, oleh dosen-dosen kita, Mr. Rana, Misika, untuk latihan interview setiap hari. Jadi jangan ragu dan jangan takut untuk mulai mencoba. Kalau dari Winnie gimana Winnie? Dari saya di umur kita yang sekarang guys, lakuin semuanya, cobain hal baru. Karena kalau kalian mau mencoba, dua hasil yang akan kalian dapatkan, berhasil dan gagal. Tapi kalau kalian nggak mau mencoba, hasilnya cuma satu, yaitu gagal. Jadi balik lagi ke diri kalian, apa yang hasil yang kalian mau dan dapatkan. Jadi ya jangan ragu, apalagi jauh dari orang tua. Apa yang kalian raih, ada yang harus kalian korbankan. Jadi yakinkan semuanya pada Kaniva Internasional, kalian pasti berangkat. Ya luar biasa, wow. Mestinya speechless loh, luar biasa. Ini 2 bulan saja yang udah serikah, ini udah sedewasa itu loh kalian. Kebijaksanaan ini jadi keren banget guys. Thank you so much ya sudah join live kali ini. Ya. Dan pastinya selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sekarang kalian sibuk banget gitu ya. Makasih banget sudah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan sukses di sana, lancar semua perjalanan trainingnya ya, dan pokoknya sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Kita bisa ada pesan? Do your best ya, jaga nama baik kampus karena status kalian sekarang masih mahasiswa ya. Jadi tetap kalau misalnya do your best, nanti kalian bisa dapat embryo teman seperti itu ya. Nanti juga akan bisa mengangkat nama kampus di Amerika. Pokoknya do your best ya. Thank you. Thank you, bye guys. Good morning. Oke, wah, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan share dari Kak Andika dan juga Kak Widi bisa memberikan inspirasi buat kalian bahwa yang namanya pikiran-pikiran negatif, mungkin takut dan lain sebagainya itu pasti kok ada dalam diri kita gitu ya misalnya. Karena itu juga merupakan bentuk kita supaya kita lebih siap lagi. Sekarang memang secara natural manusia merasakan yang namanya aku khawatir dan lain sebagainya. Jadi pokoknya do your best aja, lakukan yang terbaik, coba aja gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa kalau kita belum mencoba. Ingat katanya Kak Bibi tadi, kalau misalnya kita nyoba, kemungkinannya ada dua, ada berhasil atau gagal. Tapi kalau tidak mencoba sama sekali, gagal dan menyesal satu lagi gitu ya. Nah tadi kita menyambung yang sudah sempat dibicarakan. Jadi kalau Bibi dan juga Andika ini seperti itu mencari housing sendiri, apa memang semua program Jawa ini mencari tempat tinggal atau housingnya ini memang secara mandiri seperti apa? Sebenarnya seperti ini sih, jadi dari HRD ataupun dari masing-masing propertinya
memang ada disarankan beberapa properti, ya, maksudnya beberapa apartemen. Nah, anak-anak bebas memilih apakah nanti mengikuti saran yang dari hotelnya atau mau searching sendiri. Kadang anak-anak milih lokasi dan harga yang lebih sesuai kadang-kadang, karena harganya sangat bervariasi. Kita dari 300 US dollar per person sampai ada yang sampai 800 US per person. Jadi anak-anak biasanya kalau masih memilih-milih tempat dan harga, kemungkinan memang harus bersabar untuk dapat apartemennya. Yang kalau sesuai dengan mungkin lebih worth it secara budget juga. Jadi kalau misalnya dapat yang lebih mungkin affordable atau terjangkau, jadi nanti uang sampai mereka dapatkan mungkin bisa orang lain lalu dan sebagainya gitu ya. Tapi memang dari company-nya atau company memang sudah ada saran-saran ada rekomendasi juga. Nah, berarti housing itu dibiayai oleh mahasiswa dari kantong sendiri, dari kandidat sendiri. Karena dari awal sudah sangat jelas programnya apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka harus tanggung sendiri. Kalau untuk meals atau makanan sehari-hari seperti apa? Kalau makanan pada saat mereka lagi training, mereka biasa akan dapat makanan yang hotel. Pada saat mereka libur atau nggak training, mereka cari sendiri atau masak sendiri atau beli sendiri. Oke. Nah, pertanyaannya juga bisa apakah nanti satu uang saku yang didapatkan pada saat internship ini atau program training gitu ya, itu apakah cukup nanti untuk membiayai mulai dari akomodasi atau tempat tinggal gitu ya, kemudian meals atau makanan dari rumah dan lain sebagainya? Iya, sangat cukup. Nah, ini juga melihat anak-anak yang sudah sebulan di sana. Jadi lebih dari cukup. Bahkan mereka bisa dari bulan pertama pun bisa menabung. Ya, karena setelah kita hitung-hitung biaya hidup segini, biaya apartemen segini, masih ada banyak sisa. Nah, kira-kira nih Ustaz, dan saya setelah waktunya sekian, boleh di-steal nggak sih atau boleh di-steal? Boleh. Oke. Uang saku pas ini berapa misalnya didapat kira-kira dalam sebulan? Mereka di sana dibayarnya hourly, jadi per jam. Per jam. Sekali let's say kerja 8 jam. Rata-rata 7 sampai 8 jam. Oke, 7 sampai 8 jam. Iya. Oke. Per jamnya itu bervariasi. Kalau mereka dapatnya per jamnya lebih sedikit, berarti porsi mereka dapat bagian tips dari hotelnya itu lebih banyak. Jadi ada range uang saku dari 7 US dollar sampai 20 US dollar. Jadi dari testimoni anak-anak, semakin besar uang sakunya, kemungkinan tipsnya akan lebih kecil. Jadi semakin kecil uang saku yang mereka tertera di job letternya, semakin besar pembagian tipsnya mereka. Nah, biasanya itu terjadi di anak-anak episatis biasanya, karena mereka kan eligible untuk mendapatkan tips. Jadi mereka rata-rata uang sakunya di bawah anak kitchen. Nah, kalau anak kitchen FU biasanya mereka rata-rata di atas 16 juta. Oke, mungkin dari pengalaman yang sudah ada bisa kira-kira kisaran daripada salary mahasiswa ini. Per monthnya itu masih kotor ya, masih kaya. Jadi kalau kita hitung secara secara dapat per jamnya itu kira-kira bisa dapatnya sampai 35 sampai 40 juta ke atas. Ya. Terus kemudian akomodasi dan lain sebagainya kira-kira menghabiskan berapa sebulan? Kalau akomodasinya kita ambil di tengah misalnya 500 US per bulan. Terus sekitar kalau satu rumah sekitar 8 juta misalnya per bulan. Terus biaya hidup makan misalnya kita ambil misalnya 10 juta ya, yang mahal itu 10 juta plus tadi 18. Habis itu ngemil misalnya 2 juta. Jadi anggaplah expense ataupun pengeluaran mereka 20 terus anggaplah mereka dapat 40. Jadi tetap seperti kita share tadi, tetap tergantung dari gaya hidup mereka yang kita mestikan. Ya, karena ada yang juga tidak mau masak, mau makan di luar, otomatis akan berkurang. Jadi betul-betul bagaimana cara kita mengelola keuangan kita, tapi itu lumayan banget berarti misalnya setengah
daripada pendapatan kita ya kita gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, akomodasi dan lain sebagainya. Di samping itu bisa saya tambahin sedikit, overtime juga mereka dibayar. Tidak hanya yang hourly itu, kalau mereka bekerja lebih dari jam yang ditetapkan, misalnya lebih dari 8 jam per hari, itu dihitung overtime dan mereka bayarnya double di sana. Jadi bayarnya double. Jadi di samping memang pengalaman yang akan mereka pakai ke depannya, uang juga pasti akan mereka dapat. Dasar uang. Kalau saya jadi mereka sih, saya mau overtime dari hari ke Saya juga rencananya overtime back time. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih Mister, untuk sticks dan juga strategi lolos gitu ya. Nah, tadi kita kan sudah menjawab mungkin keraguan-keraguan dari siswa gitu kan, juga memberikan gambaran sebetulnya program J1 itu seperti apa. Nah, sekarang tips dan trik lolosnya gitu Mister. Mungkin banyak yang bilang pengen banget ke Amerika tapi takut nggak lolos karena mungkin takut kualifikasinya tinggi dan lain sebagainya. Menurutnya Mister, apa sih yang sering kali membuat mahasiswa ini ataupun kandidat luar negeri itu tidak lolos dalam program luar negeri, terutamanya Amerika Serikat? Problem utamanya anak-anak yang pengalaman kita nggak lolos di bahasa Inggris misalnya. Karena mereka tidak begitu mempermasalahkan pengalaman mereka. Karena juga Kaniva Internasional sudah eligible buat J1 programnya. Nah, yang paling sering membuat mereka gagal itu adalah di bahasa Inggris. Seperti kita share tadi, kadang pertanyaannya ke timur, jawabannya mereka ke barat. Karena beberapa kosakata yang dipakai interviewernya nggak mereka ngerti. Kadang interviewernya begitu anak-anaknya nggak ngerti berapa kali pertanyaan, kadang sudah nggak untuk bertanya. Ya, itu sih kendala utamanya. Jadi saran saya mulai sekarang perbanyak kosakata, lebih sering belajar bahasa Inggris, lebih sering praktis, terutama communication English. Kita nggak mesti harus perfect banget grammarnya, yang penting kosakatanya lumayan banyak dan bisa berkomunikasi. That simple. Yang penting bisa berkomunikasi untuk sehari-hari aja ya. Misalnya kalau harus benar-benar fasih banget gitu. Karena di kampus kan kita bimbing juga bagaimana cara menjawab banyak interview. Jika kita juga sering melatih, saya juga punya kelas khusus untuk melatih mereka bagaimana cara lolos dengan user, pertama dengan hotelnya, yang kedua kita ada juga kelas khusus bagaimana cara lolos interview visa di Jakarta. Karena ada 2 interview fisika yang kalau lolos interview users itu belum jaminan kita bisa lolos visa. Iya, karena kalau sudah lolos interview visa yang memastikan kita sudah bisa. Oke, nah boleh di-screen nggak Mister gambaran besarnya untuk interview user itu pertanyaannya akan seperti apa, kemudian pada saat interview visa itu pertanyaannya akan seperti apa. Saya tahu ini ada beberapa kandidat yang juga lagi persiapan, jadi mereka juga bisa melatih kemampuan bahasa Inggrisnya untuk menjawab pertanyaan di seputar pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa skill gitu. Baik, Jessica. Sebenarnya pertanyaannya sangat simpel karena program ini bukan program kerja, karena masih program belajar, pertukaran budaya istilahnya. Jadi pertanyaan yang biasanya muncul itu biasanya pertama itu pasti tentang data diri. Introduce yourself, tell me about yourself, itu pasti pertama. Kedua, tujuan kenapa mau ikut J1 program. Kedua, ditanya pengalaman juga. Anak-anak juga seandainya yang memang sudah punya pengalaman training itu poin plus kan. Meskipun yang tanpa pengalaman pun masih bisa asal bahasa Inggrisnya bagus. Terus challenge biasanya. Nah, challenge kalian itu pada saat kuliah seperti apa, pada saat kalian training itu challenge seperti apa. Yang penting satu pertanyaan yang tidak boleh miss jawabannya itu pada saat selesai program ini kalian mau kemana? Karena ini sangat sensitif karena program ini hanya setahun, anak-anak harus pulang. Jadi kadang di sini ada pertanyaan menjebak. Jadi pertanyaan di mana anak-anak ditawarin misalnya sebuah pekerjaan di Amerika, kalian mau seperti apa? Nah, jadi tetap jawabannya I will go back to my home country. Nah, seperti itu hampir sama pertanyaan di visa interview dengan pertanyaan dengan usernya tidak jauh berbeda. Very simple questions. Kita sudah siapkan juga trik-triknya untuk menjawab.
Yang penting bahasa Inggrisnya oke, saya yakin 2 tes ini pasti lolos. Nah, karena beberapa pengalaman yang membuat anak-anak gagal itu karena bahasa Inggris, lebih ke bahasa Inggris karena seperti kita sudah share juga tadi, beberapa pertanyaan itu beda-beda pertanyaannya untuk satu jawaban yang sama. Jadi anak-anak kadang tidak ngerti. Iya, iya. Oke, walaupun memang pertanyaannya mungkin hanya seputar itu saja, tapi cara bertanyanya mungkin akan variatif gitu ya. Karena seperti yang kita tahu bahasa Inggris itu punya banyak sekali kosakata untuk menanyakan satu hal gitu, betul ya. Jadi kan kita harus betul-betul belajar dan latih terus gitu. Nah mungkin tadi Rizal sudah spill juga pengalaman pergi ataupun kerja sebelumnya itu menjadi nilai plus ketika kita apply sebagai kandidat J1. Mungkin ada nggak sih hal-hal lainnya selain pengalaman dan bahasa Inggris yang mungkin bisa menjadi poin plus bagi mahasiswa? Pada saat interview, confident misalnya. Kita harus confident, karena ini interviewnya kebanyakan online, jadi di sana grooming juga sangat menentukan. Confident, grooming, dan mereka suka anak-anak yang cheerful. Jadi smile, ya smile misalnya, smile pada saat interview. Terus just do it aja, seperti kata Widi tadi, kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu sebenarnya. Dan kalau misalnya kita sampai gagal, itu masih ada kesempatan. Benar. Kita bisa mencoba terus. Kebetulan dari agent yang kita ajak kerjasama, mereka memang memastikan bahwa all candidate will be selected. Jadi setiap kandidat itu akan diinterview sampai benar-benar mereka lolos, terutama dengan modal yang disediakan. Kalau dengan visanya itu agak sedikit berbeda karena itu langsung berurusan dengan embassy Amerika. Jadi itu memang benar-benar murni dari kemampuan anak. Jadi kalau memang dari usersnya begitu sekali kita lolos dengan satu users, seminggunya lagi pasti ada user lain. Gagal lagi 2 minggunya ada lagi. Bahkan ada beberapa kandidat dari kita dari Kaniva pernah ada yang 4 kali lolos itu dengan user. Nah, untuk visanya mungkin sekarang sudah menjadi rahasia umum, agak sedikit lebih susah dari sebelumnya. Tapi kalau kalian memang benar-benar bahasa Inggrisnya bagus, sebenarnya tidak akan ada masalah. Ya. Kalau ikut visa itu ada batasnya kan? Kalau misalnya kita gagal sekali, apakah masih ada kesempatan untuk mengikuti interview visa lagi? Sebenarnya tidak ada batasan di sini, tetapi kalau udah kita misalnya gagal 2 kali atau 3 kali, itu sudah dianggap kita tuh desperate banget kalau apply yang keempatnya gitu. Jika kita dianggap benar-benar sama officers yang biasanya benar-benar orang ini agak maksa banget gitu, sampai 4 kali kalau lolos kelimanya. Nah, rata-rata yang tidak interview pertama, rata-rata interview keduanya rata-rata lolos. Oke. Kalau yang mungkin ada case di luar gitu misalnya yang sampai tidak lolos 2 sampai 3 kali itu biasanya karena apa? Lebih karena pertama bahasa Inggris, kedua mungkin karena salah menjawab. Misalnya ditanya do you have family in the US? Misalnya jawabnya yes, saya misalnya itu. Nah itu akan sudah menjadi cap yang kurang bagus di Indonesia karena diduga anak ini tidak mau akan balik ke Indonesia, mau bergabung sama keluarga. Jadi ada beberapa case seperti itu. Atau juga punya saudara yang pernah punya masalah di US. Beberapa hal yang memang bisa membuat visa itu naik atau menolak. Ya, tapi nanti kan dari pihak kampus atau pihak agent juga akan membriefing gitu ya, memberikan latihan-latihan apa yang seharusnya bagaimana menjawab pertanyaan A, B dan lain sebagainya. Jadi persiapannya akan betul-betul dipandu gitu ya guys ya. Dan biasanya untuk dari awal kita mendaftar sampai dengan berangkat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses sampai akhirnya berangkat ke Amerika? Karena yang kemarin saya lihat yang 15 ini cukup cepat ya misalnya. Agak kaget-kaget baru kemarin rasanya ikut interview, tiba-tiba udah benar sekali karena boleh saya practice speaking terus terang agent yang kita ajak kerjasama ini memang punya propertinya ataupun hotel ataupun usernya di Amerika sangat banyak dan mereka memang tidak berbelit-belit prosesnya.
Jadi pintu interview pertama langsung dengan users, karena kebetulan Canva sudah dipercaya, anak-anaknya sudah qualified. Jadi pihak agent dan pihak sponsor sangat jarang intervensi dengan interviewnya. Jadi begitu lolos dengan users, tidak butuh waktu berminggu-minggu, butuh cuma waktu 2 hari sudah ketahuan bahwa anaknya lolos atau tidak. Nah, setelah ketahuan lolos, tidak butuh waktu juga seminggu, job letternya sudah keluar. Nah, setelah job letter keluar, sudah mulai pengurusan dokumen. Anggap saja sebulan, maksudnya dari interview sampai pengurusan dokumen sebulan. Habis itu interview visa, paling cepat itu 2 bulan. Maksudnya 2 bulan sudah bisa berangkat dari proses pertama. Jadi lumayan cepat ya. Sangat Jadi mulai dari interview kalau lolos mungkin yang paling lambat 3 hari mungkin akan diinformasikan lolos atau tidaknya, kemudian tidak sampai 1 minggu keluar job letter gitu ya. Kemudian tidak sampai sebulan sudah akan diundang untuk interview visa. Nah, kalau misalnya sudah lolos interview visa, tinggal berangkat. Luar biasa guys. Ayo semangat yang ingin join program Jawa Amerika Serikat. Yang penting tadi bahasa Inggris, mental, dan pastinya kendaraan juga harus siap, Mister ya. Nah sekarang mungkin Mister bisa diceritakan gitu. Kan tadi Mister memang sudah menceritakan manfaatnya gitu ya. Setelah ikut program Jawa bahwa kita memang ada pengalaman yang pasti itu sangat-sangat berguna untuk kita apply kerja ke depannya. Apalagi dengan histori sudah pernah melakukan program J1 di Amerika Serikat, itu juga pasti akan dipercaya gitu oleh pihak industri dimanapun, baik Indonesia maupun di luar negeri dan kawan pesia. Tetapi khusus untuk program J1 Amerika Serikat dengan agent yang bekerja sama dengan Canva International ini, ada nggak sih mungkin kesempatan lain yang bisa didapatkan oleh kandidat setelah selesai melaksanakan program J1 Amerika Serikat? Great questions. Karena Miss Ika sudah mendengar ada skill-skill yang menarik ini ya. Benar. Saya juga hampir terlupa siapa ini tadi. Karena kebetulan boleh saya spill nama agent. Boleh. Karena kebetulan kita kerjasama dengan salah satu agent yang sudah menggurita di dunianya, sudah banyak sekali office-nya di berbagai negara. Jadi setelah anak-anak sukses dengan program J1-nya, mereka akan diarahkan ke program Australia. Wow. Jadi bagusnya lagi tidak perlu berlama-lama mereka. Jadi setelah 3 bulan berjalan proses J1-nya, mereka sudah bisa apply ke Australia. Maksudnya 3 bulan masih di Amerika? Masih di Amerika. Oh, okay. Mereka sudah akan ditawarin beberapa lowongan. Jadi mereka mulai berproses dengan harapan begitu mereka selesai 1 tahun J1 tidak akan menunggu lama lagi di Bali. Nah, rata-rata anak-anak Canva International akan mengambil program ini karena memang khusus dipesan sama agentnya. Setelah 3 bulan silakan kontak kami untuk proses ke Australia. Di Australia itu program apa? Kerja atau seperti apa? Tetap program internship, tetapi di Australia itu kemungkinan untuk dapat working permit-nya sangat besar. Tidak seperti di US, jadi setelah program magang setahun J1 harus pulang. Nah, kalau internship di Australia langsung bisa apply working permit dari sana. Jadi anak-anak misalnya graduate working permit-nya mereka nggak perlu pulang. Dan gajinya, kalau nggak salah dengar, saya gajinya bisa lebih gede dari J1 di Australia. Jadi ini kesempatan yang luar biasa guys ya. Jadi kalau misalnya kalian join program J1 Amerika Serikat ini, setelah kalian 3 bulan di Amerika, itu sudah ditawarkan oleh pihak ketiga kerjasama dengan Canva International untuk apply program internship Australia. And then after setelah kalian 1 tahun di Amerika Serikat, kalian balik ke Indonesia, itu tidak perlu menunggu lama lagi, sudah bisa berangkat ke Australia kalau lolos gitu ya. Misalnya kalau lancar semua prosesnya, wah luar biasa. Tambahan lagi karena Australia, pemerintah Australia ataupun user-user di sana sangat percaya dengan kandidat yang sudah pernah ke Amerika sebelumnya. Jadi chance untuk lolos itu jauh lebih besar daripada kita berprosesnya dari Indonesia. Ya. Jadi itu poin plus lah. Ini plus ya. Luar biasa, banyak plusnya ya, Misternya luar biasa sekali. Nah mungkin kita akan lihat-lihat kalau komentar Misternya, kita pilih mungkin 1-2 pertanyaan yang terbaik mungkin untuk nanti Mister bantu dijawab gitu ya.
Oke, kita akan lihat. Ini banyak banget ya yang join. Oke, tadi beberapa sudah banyak yang terjawab ya. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan dari KD_Anggita38. Izin bertanya, Mister, apakah proses visa J1 ini berbeda antara satu mahasiswa dan yang lain? Kalau iya, apa penyebabnya? Sebenarnya bisa ya. Sebenarnya proses visa untuk semua kandidat itu sama. Yang membedakan mereka nantinya lolos nggak lolos saja, karena yang qualified pasti lolos. Dan yang misalnya tidak siap, tidak confidence, jadi untuk kemungkinan gagalnya pasti ada. Jadi untuk interview visa kemungkinan gagalnya pasti ada, tetapi tetap kalau kita sudah mempersiapkan diri, prosentase keberhasilan jauh lebih besar. Ya. Berarti persiapan Ya. aja, Mister ya. Tidak ada bedanya satu anak dengan apa. Oke. Kemudian ini ada dari Ainula, izin bertanya, Mister, apakah J1 ini bisa membuka peluang untuk kerja full time nantinya di Amerika? Kalau untuk di Amerika nggak ada, sama sekali nggak ada peluang. Jadi karena kebetulan visa bekerja untuk negara Indonesia sudah di close lama sama pemerintah Amerika, jadi bisa saya dengan tegas saya jawab tidak ada peluang untuk bekerja. Makanya anak-anak harus pulang. Nah, kemungkinan untuk dapat second J1-nya masih ada di sini. Jadi program J1 ini tidak hanya sekali, bisa 2 kali. Bahkan kemarin saya ketemu salah satu agent bisa 3 kali katanya dengan program yang berbeda. Jadi yang ketiga kali itu lebih ke yang advance program. Jadi lebih ke manajemen program. Jadi kesempatan kerja tidak ada, tetapi kesempatan untuk 2 kali bisa berangkat J1 sangat terbuka. Oke, jadi sudah terjawab ya Yulan ya. Oke, terakhir ini ya, apakah benar kalau kita mengikuti program J1 itu sertifikat yang kita dapat langsung sertifikat kerja, bukan sertifikat training? Ini dari Omang Oi. Tidak benar. Jadi sertifikatnya tetap sertifikat internship, tetapi levelnya diakui setara dengan sertifikat kerja. Jadi diakui seperti sertifikat bekerja. Karena tadi ya, internship di Amerika Serikat gitu ya, tentunya kualifikasinya dan lain sebagainya sudah betul-betul dipercaya begitu, Mister ya. Oke, ini karena waktunya terbatas, Mister, mungkin terakhir nih untuk pesan-pesan bagi para kandidat ataupun yang ingin mendaftar program J1 gitu ya, masih ragu atau mungkin memang sudah akan persiapan nih, pesan-pesan mereka untuk supaya bisa lebih siap lagi, bisa lebih percaya diri lagi, boleh diberikan, Mister. Baik, poinnya pelajari bahasa Inggris dengan serius. Jadi ikuti semua program, terutama untuk kandidat ikuti semua program Inggris yang luar biasa variatif di kampus. Sering-sering berlatih bahasa Inggris karena kita sudah menerapkan English every day. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu, karena begitu kalian training nanti kalian tidak akan bisa praktek bahasa Inggris di tempat training. Hanya di kampus lah kalian bisa praktek bahasa Inggris. Itu pertama. Kedua, jangan takut mencoba. Interview J1 itu tidak bayar, ya tidak bayar berapa kali pun kalian ikut tidak akan ada masalah. Nah, satu lagi, jika ini bukan pesan tetapi sharing sedikit berita yang sangat menggembirakan. Di tanggal 5 November kita akan ada sekali lagi walk-in interview dengan Grand Beard Resort di Amerika. Jadi eksekutif staff dan food and beverage manajernya akan datang ke Bali untuk mencari kandidat J1 selanjutnya. Jadi siapapun anak-anak dari Kandidat Internasional silakan gabung ya, silakan coba kemampuan kalian. Kebetulan interviewernya langsung datang ke Bali itu di tanggal 5 November. Oke, 5 November itu berarti hari Rabu depan. Hari Rabu depan. Jadi silahkan persiapkan dirinya dari sekarang, langsung register sesegera mungkin boleh. supaya lebih cepat kita bisa melatih interview secara intensif gitu ya. Jadi buat kalian yang tertarik tidak ada biaya apapun ya, dan lebih cepat kalian daftar, lebih banyak waktu kalian untuk persiapan dan mendapatkan pelatihan intensif juga dari Kandidat Internasional ya. Wow, luar biasa, terima kasih banyak Mister sudah join dan pasti sudah sharing banyak sekali tentang tips and trick
untuk Amerika Serikat, untuk program J1 Amerika Serikat ya. Jadi banyak sekali kita mahasiswa yang bertanya program J1 itu seperti apa, syaratnya susah nggak sih, bla 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 dan lain sebagainya. Overthinking cenderung gitu ya para mahasiswa. Mudah-mudahan juga bisa memberikan apa ya, angin segar gitu ya. Jadi bisa persiapannya sudah tahu mulai dari mana, kemudian programnya juga sudah kalian mendapatkan gambaran yang lebih lengkap lagi mengenai programnya seperti apa ya. Dan buat semuanya kita ada berita bahagia juga. Jadi sampai dengan akhir November ini kita masih buka untuk pendaftaran ya gelombang 2 Kaniva Internasional tahun 2025 yang nantinya kelasnya akan dimulai di bulan Desember tahun 2025. Jadi buat kalian yang ingin mendaftar di Kaniva Internasional ataupun punya saudara, teman yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa Kaniva Internasional itu masih bisa banget sampai akhir November 2025. Dan akhir kata saya Ika Mahayani selaku host hari ini dan juga Pak Firly Terana ya untuk speaker hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah join dan ditunggu di Instagram Story Kaniva Internasional setiap akhir pemenang untuk live IG Kaniva Talks kali ini. Bye bye semuanya.